Guys, udah berapa hari ini di rumah? Jangan bosen ya, ini demi kepentingan bersama kok. Jadi nggak boleh egois. Karena cuma dengan cara inilah rantai penyebaran virus COVID-19 bisa berakhir. Guys, tahu nggak sih kenapa kita harus tetap di rumah aja? Jadi, dilansir dari The Washington Post, artikel yang ditulis oleh Harry Stevens bagus banget nih. Beliau menerangkan bagaimana pandemi corona bisa berakhir. Perhatikan ya. Guys, grafik kurva ini menunjukkan someday pandemi corona akan berhenti. Sementara garis di bagian tengah menunjukkan kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan. Yang berada di bawah garis itu masih bisa tertangani guys. Sementara yang berada di atas garis adalah kebalikannya, yang tidak bisa ditolong oleh tenaga kesehatan. Jadi tugas kita bagaimana caranya membuat kurva tetap landai. Orang yang sakit atau carrier akan menularkan virus ke orang lain di sekitarnya. Itulah kenapa social distancing alias jaga jarak itu sangat perlu. Asumsi animasi pertama, semua orang bebas berkeliaran, jalan-jalan, shopping, ke bioskop, sampai liburan. Nah, jika semua orang ini terinfeksi dan sakit secara bersamaan, alias bareng-bareng nih, rumah sakit nggak akan sanggup nampung guys. Yang terinfeksi tidak diisolasi dan virus semakin menyebar. Akibatnya banyak yang meninggal karena tidak dirawat. Hal ini sudah terjadi di Italia. Sementara jika negara melakukan lockdown atau pembatasan akses, membuat orang tidak mengalami sakit secara bersamaan. Hal ini bisa membuat kurva lebih landai karena memberi waktu orang-orang yang sudah terinfeksi untuk sembuh terlebih dahulu. Dan inilah yang terjadi jika kita melakukan social distancing guys, alias jaga jarak dan di rumah aja. Emang sih, masih akan ada orang yang tetap sakit dan meninggal. Tapi kita memberi waktu pada para petugas kesehatan kita untuk membantu dan merawat pasien terinfeksi. Dengan ini kita juga memperkecil melonjaknya laju penyebaran wabah. Sampai sini ngerti ya, kenapa saat ini di rumah aja itu sangat penting. Ojo pecicilan, ojo ngeyelan. Nah, buat kamu yang terpaksa harus keluar rumah untuk bekerja, stay safe ya guys. Gunakan masker, pakai hand sanitizer, dan sekali lagi, jaga jarak. Meski sama gebetan kamu sendiri. Jangan kayak gini nih. Tim tahu nggak sih, Kak Dinda Tahir masih menemukan banyak orang beraktivitas di jalan, entah bermain atau bahkan jajan. Padahal nih guys, di wilayahnya Kak Dinda udah ada warga yang meninggal akibat terinfeksi virus corona. Ih, kok bandel banget sih? Pandemi virus COVID-19 di Tangerang Selatan ini sebenarnya sudah cukup krusial karena dikabarkan ada lebih dari 140 kasus, di mana 4 diantaranya dikabarkan telah meninggal dunia. Tapi karena lokasi korban meninggal dunia ini agak jauh dari tempat tinggal saya, jadi warga setempat cenderung tidak terlalu memikirkan. Bahkan mereka tidak menjalankan himbauan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah dan keluar jika hanya ada kebutuhan mendesak saja, seperti untuk membeli kebutuhan pangan ataupun jika ada masalah kesehatan. Guys, buat kamu nih yang dapat kemewahan kerja dari rumah alias work from home, tetap harus produktif ya. Jangan leha-leha dong. Tenang, kalian gak sendiri kok. Kakak-kakak di tim tahu gak sih juga kerja dari rumah kok. Kita temenin ya. Pertama, ada kameramen unyu kita, Kak Anggit Jati. Kak Anggit ini yang bertugas melakukan pengambilan gambar dan memastikan semua materi gambar sampai diediting dengan selamat guys, supaya bisa diedit dan jadi materi yang siap on air. Halo guys, happy bekerja di rumah. Ya, menanggapi peraturan pemerintah untuk mencegah COVID-19 yang sudah mewabah, menjalar kemana-mana ini, kita dianjurkan untuk bekerja di rumah. Nah, seperti hal yang saya lakukan ini. Jadi, kalau biasanya setelah liputan, saya sebagai kameramen yaitu melakukan filing dan foldering di komputer kantor. Kali ini sisa filenya saya bawa pulang ke rumah dan saya kerjakan di rumah untuk meminimalisir banyaknya hubungan dengan orang-orang itu. Ya, jadi kita dukung bekerja di rumah. Karena nggak bisa ke kantor, Kak Anggit melakukan semuanya secara online. Saya nelpon atau video call dengan editor yang lagi bertugas di kantor. Ya, selain menyemangati, ya tanya-tanya, berkoordinasi gitulah. Oke, kita coba ya sekarang ya. Kita hubungi dia.
Halo Om Firman. Halo Mas Sigit. Mantap. Gimana materi sama file udah masuk semua ya? Aman Mas, semua materi udah masuk. Mantap. Oke, thank you Om Firman. Dan ternyata editingnya aman guys. Oke. Untuk kalian semua guys, selamat bekerja di rumah. Happy nyambut gawe tenggrio. Bye bye. Kalau tadi tugas kameramen, kalau tugas reporter apa ya? Udah ada Kak Fani nih guys. Hai guys, perkenalkan aku Fani Spenda, salah satu kru yaitu reporter dari tim Tahu Nggak Sih Trans 7 yang sedang melaksanakan work from home karena aku melaksanakan self quarantine selama 2 minggu ke depan. Alasannya adalah kemarin aku dan juga Mas Isan Siregar, kameramen, dikirim untuk dinas ke kota Bogor. Jadi guys, sebelumnya Kak Fani dan Kak Ihsan sempat liputan di wilayah Bogor. Tapi kepulangan mereka dipercepat menyusul maraknya pemberitaan penyebaran COVID-19 di kota hujan ini. Apalagi Wali Kota Bogor Bima Arya sendiri sudah dinyatakan positif terinfeksi. Karena menurut aku ini adalah hal terkecil dan tanggung jawab kita untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Nah guys, apa aja sih biasanya yang aku lakuin di rumah? Pertama banget waktu aku baru bangun tidur itu langsung bikin naskah. Karena kan itu masih fresh, jadi pikirannya belum ke distract gitu. Tapi karena aku juga punya bayi yang masih 5 bulan, yang masih unyu-unyu kayak gini, jadi emang abis bikin naskah langsung mandiin dan dandanin bayi kayak gini. Gini nih, seni kerja di rumah. Bikin naskah sambil tetap ngomong baby guys. Kapan lagi ya kan? Hahaha. Penting banget nih guys, biar nggak bolak-balik beli sayuran, pilih sayur yang awet sampai semingguan. Biasanya yang teksturnya keras. Dan jangan lupa rempah-rempah buat jaga imunitas tubuh juga. Lanjut ya, namanya ibu rumah tangga, bersih-bersih rumah itu wajib. Kan makin enak kerjanya kalau rumah bersih. Dan yang penting bebas debu dan kuman-kuman tak kasat mata. Hahaha. Guys, ada tips nih dari Kak Fani. Meski wabah corona melanda, kita masih tetap bisa berbagi dengan cara yang aman kok. Nah, ada tips juga nih untuk kita yang mungkin ingin join makanan dengan rekan atau kerabat. Kebetulan aku juga tinggal satu wilayah dengan kerabat aku di sini. Jadi kalau misalnya kita mau join makanan, misalnya nasi atau apa, aku menyarankan dia untuk menaruh goodie bag berisikan kotak makanan, ditaruh di handle pintu. Nanti aku akan ambil, aku isi, setelah itu aku akan kabari dia dan aku balik taruh lagi di handle pintu. Kayak gitu. Kalau rasa bosan di rumah sudah melanda dan tugas-tugas kantor sudah selesai, tinggal cari hobi yang bisa mengatasi kejenuhan. So, stay safe ya guys, and keep watching Tahu Nggak Sih? Makin tahu, makin banyak ilmu.